Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini, pada pertemuan kali ini, pembahasan kita adalah pembahasan tentang metode riset dalam Health Information Management. Ya. Artinya metode riset dalam manajemen informasi kesehatan apa saja. Ini sebelah kiri memang ini semacam judul aja, sebagai capture-nya aja. Nah, berikutnya adalah metode riset dalam sistem informasi manajemen kesehatan. Artinya bahwa metode riset, kenapa ada metode riset di dalam manajemen informasi kesehatan itu menjadi bahasan pada kesehatan masyarakat, dan kenapa juga menjadi hal yang penting bagi kita semua. Nah, kita akan memulai kenapa riset yang mengekstraksi informasi kesehatan itu meningkat. Jadi dasarnya adalah beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah kualitas data semakin penting, tidak hanya untuk perawatan pasien, tapi karena semakin mengandalkan data rekam pasien untuk penelitian. Jadi artinya kualitas data semakin penting dan data rekam medis di dalam pasien semakin diandalkan untuk penelitian. Yang kedua, adanya pendanaan layanan kesehatan. Lebih banyak layanan kesehatan, dana pada Yankes yang akhirnya memberikan porsi di dalam pengelolaan informasi manajemen kesehatan. Berikutnya adalah berbagai aspek kualitas data diselidiki, dilakukan studi dalam berbagai pengaturan termasuk perawatan primer. Kemudian perawatan lansia itu juga sudah mulai beranjak ada dalam perawatan lansia, baik termasuk posyandu lansia yang di rumah sakit untuk khusus pada, kalau perawat itu ada namanya elderly care, perawatan pada elderly. Kemudian kalau di Kesmas kita sebutnya dengan posyandu lansia. Itu ada, sehingga itu ada data-data di dalam sana, di wilayah perawatan lansia yang menarik untuk dilakukan pengelolaan informasi. Yang berikutnya adalah registrasi kanker, data-data tentang kanker. Kita tahu bahwa penyakit kanker, penyakit yang semakin lama semakin banyak di antara kita dan di dunia ini, di samping keadaan COVID yang kita alami saat ini. Kemudian klinik rawat jalan. Klinik rawat jalan juga menjadi hal yang menjadi alasan kenapa riset di bidang manajemen informasi kesehatan itu berjalan atau dilakukan atau mulai bergerak menganjak kepada banyak yang meneliti seperti ini. Kemudian berikutnya adalah hospital, banyaknya rumah sakit dengan berbagai macam data dan pengelolaannya, termasuk penyimpanannya. Berikutnya adalah laboratorium. Kemudian dampak kualitas data pada pendanaan berbasis aktivitas yang sangat penting, dan sejumlah makalah menyajikan sejumlah makalah yang melakukan literatur terkait pada kualitas data. Kemudian berikutnya adalah pentingnya akses pasien ke informasi kesehatan karena mereka melalui catatan kesehatan pasien atau pribadi yang dieksplorasi. Jadi hal-hal berikut ini yang menjadi alasan kenapa riset yang mengekstraksi informasi kesehatan itu meningkat. Lanjutnya, berkembangnya tentang teknologi informasi dan aplikasi berbasis web untuk rumah sakit di segala usia. Kemudian tentang isu tentang privasi pasien, privacy, untuk undang-undang tentang
tentang keamanan data pasien. Itu juga faktor-faktor itu mempengaruhi juga. Kemudian bersama dengan mereka terkait dengan persyaratan pendidikan, tenaga kerja, pelatihan dari dokter, profesional kesehatan, baik di Australia maupun internasional termasuk Indonesia. Jadi itu tadi semua yang melatar belakangi kenapa riset yang mengeksplorasi informasi kesehatan itu meningkat. Jadi kalau Anda mau penelitian, itu topiknya atau lingkup yang diteliti bisa terkait dengan kualitas data, data perawatan lansia, data kanker, kualitas data, kemudian data pada klinik rawat jalan, data pada laboratorium, rumah sakit, kemudian literatur review, ya. Kemudian berikutnya adalah akses pasien ke informasi kesehatan. Kemudian teknologi informasi sendiri, pengembangan sistem, evaluasi sistem, termasuk kalau Anda mau bicara tentang privasi pasien, penelitian yang mencakup tentang privasi pasien itu juga bisa dilakukan. Nah, berikutnya kenapa keterlibatan HIM penting dalam riset? Keterlibatan Health Information Management dalam tim penelitian menerapkan keterampilan, keahlian, pengetahuan kita tentang pentingnya dan keterbatasan kualitas data. Akan meningkatkan validitas keandalan bukti yang dihasilkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kita. Jadi kenapa keterlibatan manajemen informasi kesehatan penting? Yaitu karena menerapkan keterampilan, pengetahuan, keahlian, pentingnya dan keterbatasan kualitas data, termasuk meningkatkan validitas keandalan untuk evidence base-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang riset di manajemen informasi kesehatan, yaitu riset di Health Information System, Health Information Management. Jadi penelitian ini sangat penting dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana teknologi dan sistem informasi kesehatan mendukung penyampaian teknologi layanan kesehatan yang berkualitas, hemat biaya, dan aman. Riset pada di bidang HIM itu juga dilatar belakangi adanya sistem kesehatan nasional bergerak menuju otomatisasi pencatatan kesehatan elektronik dan informatika kesehatan yang menjadi sangat penting. Termasuk yang kita alami sekarang di COVID, semua bergerak pada otomatisasi data. Data yang dari dinas, yang dari bawah, maunya dimasukkan langsung di dalam sistem, kemudian akan dibuka dalam dashboard di nasional level. Ini adalah bagian dari menuju otomatisasi. Jadi memang ini menjadi hal yang perlu diriset terus perkembangan riset. Berikutnya adalah informatika kesehatan. Informatika kesehatan dalam Inggrisnya disebut dengan Health Informatics and Health Information Management, memvalidasi bodi pengetahuan melalui penyelidikan, studi, dan evaluasi yang sistematis berdasarkan metode penelitian yang baik. Nah, tadi ada dua istilah, yaitu istilah Health Informatics, informatika kesehatan, dan istilah Health Information Management. Apa perbedaan keduanya? Informatika kesehatan adalah istilah luas yang menunjukkan disiplin ilmu yang mencakup penggunaan komputer dan ilmu informasi untuk mengelola semua aspek data dan informasi kesehatan. Sedangkan cakupan HIM sebagai disiplin ilmu tertentu sesuai dengan rubrik yang lebih luas dari informatika kesehatan seperti halnya keperawatan, public health, dan juga consumer informatics. Cakupan HIM juga merupakan disiplin yang ini fokus pada sistem aplikasi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, bertukar, melindungi, dan mengungkapkan data dan informasi kesehatan dalam bentuk elektronik atau kertas. Jadi kalau informatik saja itu hanya mengkhusus pada
komputer dan ilmu informasinya terhadap aspek pada pengembangan sistemnya, sedangkan tentang HIM itu mulai dari collecting, storing, processing, accessing, kemudian pertukaran exchange, pertukaran data di dalam mengungkapkan data dan informasi kesehatan. Nah, berikutnya adalah literatur dan penelitian terbaru di bidang manajemen informasi kesehatan, HIM, Health Information Management, dan informatika itu bertema apa sih? Tema-temanya apa toh? Ini ada ceritanya di dalam artikel jurnal dari NCBI itu disebutkan. Jadi dia melakukan literatur review tentang penelitian terbaru di bidang HIM dan informasi kesehatan dengan tema-temanya. Tema yang pertama adalah adanya topik tentang pertukaran informasi kesehatan. Yang kedua adalah tentang masalah tata kelola dan kebijakan, manajemen and policy. Kemudian berikutnya adalah hasil pertukaran informasi kesehatan. Kemudian metode-metode pengintegrasian informasi dari berbagai sumber dan fokus pada autentifikasi dan identifikasi kembali kegunaan sistem informasi. Yang bawah ini fokus pada pengidentifikasian kegunaan sistem informasi ini kalau dikaitkan dengan kuliah kita adalah maksudnya pada evaluasi sistem. Ya, evaluasi sistem itu mengevaluasi sistem tentang nanti ada beberapa teori-teori evaluasi sistem yang kita bicarakan di minggu ke depan. Apa saja basic dari evaluasi sistem. Kemudian masalah tata kelola, manajemen, dan kebijakan itu bisa dikaitkan dengan pengembangan sistem dan juga policy. Nah, sekarang kita masuk pada pengantar metode pengembangan sistem. Ini pengantar, karena berikutnya minggu depan kita akan bahas khusus lagi tentang metode-metode pengembangan sistem informasi yang digunakan pada sistem informasi kesehatan. Bisa dipakai untuk informasi kesehatan maksud saya. Ilmunya memang ilmu pengembangan sistem informasi, tapi bisa dipakai dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Yaitu beberapa pengantarnya apa sih? Dia adalah metodologi pengantar metode pengembangan sistem. Itu adalah metodologi pengembangan sistem informasi sering diklasifikasikan berdasarkan tema atau fitur. Pengguna potensial lebih concern atau memperhatikan situasi di mana perbedaan pendekatan itu tersedia atau sesuai. Prinsipnya di dalam pengantar metode pengembangan sistem adalah ini adalah semacam metodologi pengembangan sistem informasi yang dikategorikan berdasarkan tema atau fitur-fiturnya. Tapi prinsipnya adalah pengembangan sistem. Nah, tipe pengembangan sistem informasi ditempatkan dalam 5 kelompok. Jadi di dalam kenapa seseorang tertarik atau ada penelitian tentang pengembangan sistem itu karena dia ada lima hal yang menjadi concern-nya, jadi titik perhatiannya. Yang pertama, situasi masalah yang terstruktur dengan baik dengan masalah yang jelas dan persyaratan yang jelas. Situasi masalah yang terjadi misalnya dalam suatu puskesmas atau suatu yankes masih menggunakan manual, misalnya begitu. Dia belum menggunakan sistem informasi. Ini adalah pengkajian situasi masalah yang terstruktur. Situasi masalah yang terstruktur dengan baik dengan tujuan yang jelas, tetapi persyaratan penggunanya tidak pasti. Persyaratan pengguna tidak pasti itu yang mau dipakai. Contoh ini misalnya gini, ada suatu rumah sakit kecil atau yang layanan kesehatan kecil, dia beli sistem informasi yang sangat lengkap. Pokoknya direktur rumah sakitnya beli, langsung dipasang, pasang. Tapi persyaratan penggunanya tidak pasti, artinya siapa yang menggunakan, bagaimana menggunakan, terus kemudian ada sistem
ada apa namanya capacity building-nya, Anda disiapkan enggak orang-orangnya, SDM-nya itu tidak persyaratan penggunanya tidak di apa namanya, tidak dibuat struktur dengan baik. Kemudian yang ketiga, situasi masalah yang tidak struktur dengan tujuan yang tidak jelas. Jadi sudah tidak struktur, tujuannya nggak jelas, pokoknya dibikin aja, nggak tahu. Akhirnya apa, ada sistem, ada komputer, tapi kemudian nggak kepake, dongkrok. Yang keempat, situasi di mana ada interaksi pengguna yang tinggi dengan sistem. Ini juga bisa menjadi pengembangan apa namanya concern pada pengembangan sistem. Situasi di mana interaksi pengguna yang tinggi dengan sistem antara pasien, kemudian layanan kesehatan itu ada interaksi dengan pengguna dan sistemnya bagus. Nah, kalau bagus, apakah tidak ada penelitian? Ada, bisa dilakukan penelitian dengan evaluasi sistem atau pengembangan sistem yang lain. Nanti berikutnya Anda akan kenal salah satu sistem yang namanya sistem life cycle development system, jadi sistem siklus hidup. Itu juga meskipun ada interaksi di dalam pengguna yang tinggi, namun tetap ada evaluasi, dan evaluasi itu akan ada perbaikan, dan perbaikan. Kalau pernah saya sampaikan bahwa ciri suatu sistem adalah dinamis. Sistem sesuatu yang tidak dinamis itu ya tidak sistem. Kalau bicara sistem pasti dinamis, dan bisa berubah. Jadi tidak usah terlalu bingung dengan ini kok gimana ya, ini sistemnya kok berubah-ubah. Sistem itu pada dasarnya dinamis, dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Permasalahannya di dalam merubah satu sistem, apakah dia menggunakan kajian akademik melalui kajian-kajian atau berdasarkan tanpa kajian. Jadi apakah ada? Ada. Jadi meskipun nasional level atau non nasional level membuat suatu sistem tanpa kajian itu ada. Contohnya misalnya yang coronavirus yang kita alami ini, ada sistem misalnya sistem yang kita dengar kemarin adalah sistem untuk menurunkan kasus, persebaran kasus. Pokoknya diturunkan aja deh gitu. Tapi kemudian seperti apa? Ininya apa, kajiannya apa, kenapa diturunkan, di daerah mana yang diturunkan, apa requirement-nya. Nah, ini nggak jelas. Nah, ini tentu menjadi concern pada pengembangan metode sistem informasi. Yang kelima, situasi masalah yang kompleks. Misalnya ini kompleks ini pimpinan memasang semua sistem informasi dengan sangat lengkap. Semua ada, kemudian ternyata penerimaan dari pegawai yang tidak nyaman, artinya dia tidak bisa menggunakan dan jarang digunakan dan lain sebagainya. Itu juga masalah yang kompleks, perbedaan antara pimpinan dengan bawahan di dalam pelaksanaan suatu sistem informasi. Ini juga bisa menjadi concern di dalam pengembangan metode sistem informasi. Jenis-jenis pengembangan sistem ada banyak, ini saya sampaikan, sehingga Anda tidak usah bingung. Ini ada 6, yang di sini ada 6. Ada metode waterfall, metode spiral, metode siklus hidup pengembangan sistem yang kita sebut dari SDLC. Kemudian ada metode agile, metode learn, metode siklus hidup pengembangan sistem. Link-linknya sudah saya kasihkan di situ. Besok akan kita minggu depan kita mulai dari pengembangan sistem. Apa sih pengembangan sistem itu, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa dalam kerangka manajemen informasi sistem. Kemudian metode lain adalah metode prototyping, metode RAD, Objective Oriented Technology, and User Development. Ini juga metode pengembangan sistem. Nah, setelah metode pengembangan sistem, berikutnya adalah tadi, di dalam pengembangan sistem, kemudian akhirnya sistem diterapkan, tentu ada evaluasi sistem. Maka sebelum kita masuk evaluasi sistem untuk kedepannya, saya akan memberikan pengantar evaluasi sistem.
evaluasi sistem itu beberapa metodenya, itu ada metode PISES, End User Computing Satisfaction, kemudian Task Technology Fit Analysis, kemudian ada dengan Human Organization Technology Hot Model. Ini berikutnya ada juga nanti metode TAM. Jadi ada TAM, ada PISES, ada hot model, ada banyak, ada beberapa yang kita akan diskusikan di minggu-minggu, 2 minggu kemudian nanti. Nah, topik untuk pengembangan sistem akan kita diskusikan pada pertemuan mendatang. Ini gambarannya di dalam sistem, pengembangan sistem informasi, di mana pemilik sistem saat dia akan melakukan, itu dia akan dimulai dari mana? Kalau dimulai dari planned system inisiatif, ada inisiatif sistem yang terencana, kemudian masuk adalah reason, alasan suatu sistem pengembangan metodologi sistem. Kemudian berikutnya, start pada unplanned system requested, pada permintaan sistem yang tidak terplan. Ini juga masuk ke dalam reason. Bedanya, ini sampai kepada reason, kemudian diproduksi, selesai. Sistem langsung ke user. Jadi kotaknya hanya sini, kemudian si kotak ke sini, sama langsung ke sistem user. Ya. Tapi kalau kemudian yang terplanning dengan baik, maka dia ada sambungannya dengan bagaimana cara melakukan struktur basis datanya. Struktur basis datanya seperti apa yang akan dia kembangkan. Ya. Kemudian repositorinya dipikirkan, program library-nya dipikirkan. Jadi dipikirkan semuanya, meskipun toh nanti finish-nya adalah sistem terproduksi dan akan digunakan oleh user, maka sebaiknya menggunakan sistem planned system inisiatif. Nah, berikutnya adalah tentang evaluasi sistem yang akan kita diskusikan pada pertemuan setelah pengembangan sistem minggu depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Halo? Ini karena sudah 42, saya akan lock. Jadi Anda bisa kalau ada pertanyaan atau yang didiskusikan, Anda bisa mengaktifkan, meng-unmute suara, atau ada yang mau diskusikan, atau ada yang mau ditanyakan. Memang ini mata kuliah dasar, namun pada saatnya nanti SKM harus mau nggak mau paham bahwa wilayah ini di dalam pengembangan sistem, khususnya adalah metode-metode dalam pengembangan sistem, agar saat Anda hadir nantinya menjadi leader dalam suatu sistem kesehatan, maka Anda berpikir sistem, menjalankan sesuai dengan sistem yang terencana, dan pengembangan sistemnya menggunakan dasar-dasar yang jelas dalam penggunaan sistem. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kalau nggak ada pertanyaan, akan saya tutup. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, atau kalau ada pertanyaan, nanti bisa dilihat pada channel YouTube. Jadi rekaman ini akan saya upload pada channel YouTube, kemudian akan saya share channelnya. Jika ada pertanyaan diskusi, Anda bisa masuk di dalam menu komentar di bawahnya. Itu ya. Demikian saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.